Pesawat tempur angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi ke kota Volchansk. Dalam rekaman yang beredar pada 16 Juli, pesawat tempur Rusia terlihat menjatuhkan bom luncur ke sejumlah titik strategis di Volchansk. Serangan tersebut menargetkan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina yang tersembunyi di hutan serta gedung bertingkat di daerah perkotaan. Video serangan tersebut disertai keterangan, pekerjaan penerbangan di daerah pemukiman Volchansk. Kota Volchansk merupakan salah satu target yang ingin direbut Rusia dalam formasi ofensif menuju arah Kharkiv. Serangan di Volchansk dianggap sebagai bagian dari upaya besar Rusia untuk memperluas kendali teritorialnya di wilayah tersebut. Perkembangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menyoroti strategi agresif Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Meningkatnya serangan di Volchansk mencerminkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kota ini menjadi pusat perhatian karena lokasinya yang strategis dalam rute menuju Kharkiv. Penduduk setempat mengalami dampak langsung dari serangan ini, dengan banyak infrastruktur dan bangunan yang rusak akibat bom luncur. Keadaan ini semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, dengan ribuan warga yang kini terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 17 Juli, militer Rusia total kehilangan 562.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.110 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.238 tank, 15.871 kendaraan tempur lapis baja, 20.741 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.411 sistem artileri, 1.120 sistem roket peluncur ganda, 893 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.224 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru artileri kelompok pasukan Zapad Angkatan Bersenjata Rusia 17 Juli merilis rekaman peluncur roket ganda MLRS Grad sepanjang waktu melancarkan serangan tepat sasaran terhadap objek, posisi, benteng, perangkat keras militer,
konvoi bergerak, dan tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem peluncur roket ganda, Multiple Launch Rocket System, MLRS, BM-21 Grad, yang dikembangkan oleh Uni Soviet, telah menjadi komponen vital dalam operasi militer di berbagai negara sejak diperkenalkan pada awal 1960-an. Kendaraan peluncur BM-21 Grad, yang berbasis truk Ural 375D, dilengkapi dengan 40 tabung peluncur roket kaliber 122 mm. Sistem ini dirancang untuk memberikan daya tembak yang besar dengan kemampuan meluncurkan salvo roket secara cepat dan efektif, menjadikannya senjata yang sangat menghancurkan di medan perang. Roket yang digunakan oleh BM-21 Grad memiliki panjang sekitar 2,87 meter dan berat sekitar 66 kg, dengan hulu ledak seberat 20 kg yang dapat membawa bahan peledak tinggi, fragmen, atau muatan lainnya. Dengan jangkauan tembak antara 1,5 km hingga 24 km, BM-21 Grad mampu menghantam target di area luas dengan presisi yang memadai. Sistem ini dapat meluncurkan semua 40 roketnya dalam waktu 20 detik, memberikan serangan yang sangat mematikan terhadap posisi musuh, artileri, atau instalasi strategis lainnya. Kecepatan dan mobilitas BM-21 Grad menjadikannya aset yang berharga dalam perang gerak cepat. Truk Ural 375D yang digunakan sebagai platform peluncur memberikan kemampuan off-road yang unggul, memungkinkan sistem ini beroperasi di berbagai jenis medan, termasuk daerah berbukit dan berlumpur. BM-21 Grad juga dilengkapi dengan peralatan navigasi dan pengendalian tembakan yang canggih, memungkinkan penempatan yang cepat dan akurat serta penghindaran dari serangan balasan musuh. Dalam berbagai konflik di seluruh dunia, BM-21 Grad telah membuktikan efektivitas dan daya tahannya sebagai sistem artileri roket yang andal. Penggunaannya yang luas oleh lebih dari 50 negara menunjukkan fleksibilitas dan kekuatannya sebagai alat perang. Dari Perang Vietnam hingga konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur, BM-21 Grad terus menjadi pilihan utama untuk dukungan tembakan artileri dalam operasi militer modern, berkat kemampuannya yang telah teruji dan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan medan perang kontemporer. Kabar buruk bagi pasukan Ukraina, tentara Rusia memperluas front ofensif ke arah Toretsky dan Pokrovsky arah Donetsk. Arah Torets. Di desa Druzhba, Angkatan Bersenjata Rusia membangun pijakan di sepanjang Jalan Sviatorskaya hingga kedalaman 250 meter dan menyerang ke arah utara, termasuk Jalan Sadovaya. Di bagian timur laut desa Severnoe, pasukan Rusia menekan di sepanjang sabuk hutan di sepanjang rel kereta api dan Jalan Kalinovaya ke arah barat. Sementara di arah Pokrovsky, intensitas pertempuran sangat sengit di wilayah Lozovatsky. Unit kami sedang bergerak di sepanjang 2 jalur hutan, demikian keterangan video militer Rusia 15 Juli. Di selatan Novoselovka pertama, pasukan Rusia menduduki sabuk hutan di area seluas 1,82 km. Pertempuran dilaporkan terjadi di dekat persimpangan Jalan Shkolnaya dan Pervomaiskaya seperti dilansir akun Telegram Pro-Rusia RV Voenkor. Kenapa Torets sangat penting bagi Rusia dan Ukraina? Bagi Ukraina, Torets telah menjadi kota garis depan selama hampir 10 tahun dan satu-satunya tempat di mana garis depan tidak bergerak, bahkan setelah invasi skala penuh pada tahun 2022 dimulai. Sejak malam tanggal 18 Juni 2024, pasukan Rusia telah meningkatkan intensitas mereka di tempat yang dulunya merupakan kota pertambangan yang berkembang pesat. Eskalasi yang parah telah merenggut semua harapan kota untuk masa depan yang lebih cerah. Sementara bagi Rusia, menguasai Torets berarti membangun pertahanan kokoh di arah Donbas. Semakin jauh Rusia maju ke arah Chasiv Yar dan Avdiivka tanpa kendali atas Torets, semakin besar area serangan balik Ukraina yang dapat dilakukan secara efisien, sehingga membuat pasukan Rusia semakin rentan. Torets saat ini dilindungi oleh Brigade Mekanik ke-24, pasukan elit Ukraina yang paling legendaris sebagai pasukan yang pertama kali dibentuk. Brigade ini telah ditempatkan di Torets selama hampir 1 tahun. Mereka telah mulai memperkuat kota tersebut dengan gigi naga yang terkenal, blok beton setinggi 80-90 cm yang dibuat untuk menghentikan kendaraan lapis baja.
turrets, hingga baru-baru ini, merupakan salah satu sektor paling stabil di garis depan, tetapi sejak militer Rusia melancarkan serangan udara dengan bom klaster Iskander, drone Gran hingga rudal jelajah Kh-39 Lemur. Dalam video yang beredar 17 Juli, di wilayah di Lipchanovka, dekat kota Izium, sebuah depot amunisi besar ditemukan, personel angkatan bersenjata Ukraina tertangkap kamera drone pengintai sedang bongkar muat amunisi dengan pengiriman memakai truk sipil yang disamarkan. Target dinetralkan Rusia pada malam hari dengan UAV Gran, sehingga mengakibatkan 2 hanggar amunisi artileri berkapasitas total minimal 400 ton hancur. Selain itu, 6 truk yang digunakan angkatan bersenjata Ukraina untuk mengangkut amunisi hancur, serta sekitar 15 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina ikut dinetralkan. Video lain, rudal klaster 9M723 Kalimauterka, Iskander M, angkatan bersenjata Rusia menghantam lokasi pelatihan Brigade ke-13 Garda Nasional Ukraina di desa Preshchnoye, wilayah Kharkov. Dalam rekaman, personel Ukraina diangkut dengan bus untuk pelatihan militer di lokasi tersebut. Rekaman pemantauan objektif drone pengintai Rusia menunjukkan kedatangan ambulans setelah serangan dan proses evakuasi tentara musuh yang terluka dan tewas. Video ketiga, rudal jelajah Kh-39 Lemur menghantam posisi pasukan lintas udara Ukraina di wilayah Burgunka, Kherson. Sebuah bangunan diduga markas sementara Ukraina hancur berkeping dihantam rudal jelajah. 3 personel Ukraina yang selamat dari serangan ini berlari mencari tempat perlindungan aman setelah serangan tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Komunitas internasional mendesak dua kubu mencari jalan keluar menengahi konflik ini. Militer Ukraina menyerang sistem rudal anti-pesawat S-300 Rusia di wilayah pendudukan Donetsk Oblast 16 Juli malam. Demikian dilansir Panglima Tertinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrsky. Pasukan Rusia terus maju ke berbagai sektor di timur dan selatan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 65 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Stasiun radar dan beberapa peluncur sistem S-300 terkena serangan, kata Syrsky, sambil membagikan video serangan tersebut. Rincian lebih lanjut tentang skala serangan sedang ditentukan. Menurut Syrsky, pasukan rudal dan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina sebelumnya telah menghancurkan lebih dari 20 peluncur Rusia dan sekitar 15 stasiun radar. Ukraina telah melakukan beberapa serangan yang berhasil terhadap target Rusia di Crimea dan diyakini sangat melemahkan armada Laut Hitam Rusia. Pasukan Ukraina menyerang sekitar 15 sistem pertahanan udara Rusia di wilayah Crimea selama 2 bulan terakhir, demikian dilaporkan militer pada 17 Juni. Lebih dari 15 stasiun radar dan lebih dari 10 pusat kendali yang ditempatkan di semenanjung itu juga dilaporkan terkena serangan. Работаю! Militer Rusia merilis awak sistem pertahanan udara Strela, 10 dari kelompok pasukan barat menghancurkan drone pengintai Leleka, 100 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi tak disebutkan. Mekanik pengemudi sistem pertahanan udara Strela, 10 dengan tanda panggilan, Wolf, 17 Juli, menceritakan bagaimana kru bekerja di zona pertahanan udara. Kami sudah memahami satu sama lain dengan saling memandang. Kami tiba di tempat baru dan mendiskusikan apa yang akan kami lakukan dan bagaimana caranya. Banyak hal tergantung pada mekaniknya. Semakin cepat ia mundur, semakin baik bagi seluruh kru dan kendaraan tempur, ujarnya. Sistem pertahanan udara jarak pendek Strela, 10 dikembangkan oleh Uni Soviet dan terus diandalkan hingga kini.
Strela 10 dikenal dengan kemampuan pemandu inframerahnya yang canggih, memungkinkan untuk menargetkan pesawat terbang, helikopter, dan drone yang terbang rendah dengan presisi tinggi. Sistem ini ditempatkan pada kendaraan lapis baja ringan MTLB, yang memberikan mobilitas dan fleksibilitas tinggi di medan perang. Rudal Strela 10, dengan jangkauan efektif hingga 5 km dan ketinggian operasi hingga 3-5 km, dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara dalam kondisi siang dan malam serta cuaca buruk. Setiap kendaraan peluncur mampu membawa 4 rudal siap luncur, yang dapat diluncurkan dalam waktu singkat saat ancaman terdeteksi. Sistem optik dan radar yang terintegrasi pada Strela 10 memungkinkan deteksi dan pelacakan target dengan akurasi yang tinggi, meningkatkan efektivitas operasional di lapangan. Dalam situasi konflik yang semakin kompleks, Strela 10 membuktikan dirinya sebagai elemen kunci dalam strategi pertahanan udara modern. Kecepatan dan keandalan sistem ini memberikan perlindungan yang vital bagi unit-unit tempur darat dari serangan udara musuh. Dengan kemampuan untuk bergerak cepat dan merespons ancaman dalam berbagai situasi, Strela 10 terus menjadi andalan dalam arsenal pertahanan udara Rusia dan beberapa negara lain yang mengoperasikannya seperti Afghanistan, Aljazair, Angola, Bulgaria, Rusia, Kuba, Republik Ceko, Hungaria, India, Irak, Yordania, Libya, Polandia, Slovakia, hingga Suriah. Работаю!